Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pansus hak angket haji DPR RI menemukan data-data yang cukup valid berkaitan dengan dugaan manipulasi dan penyalahgunaan kuota haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Data tersebut diperoleh setelah tim Pansus hak angket haji memanggil sejumlah saksi termasuk melakukan sidak ke kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Terpadu Haji atau SISKOHAT di Kementerian Pusat dan juga di daerah. Ini sayangnya beberapa pejabat Kementerian Agama termasuk Menteri Agamanya yakni Yakut Khalil Qomas itu mangkir ya, dan kalau toh hadir ini para pejabat yang lain itu jawabannya tidak jelas, berputar-putar sehingga tidak jarang para anggota pansus hak angket haji itu sampai naik darah, dan mereka ini juga kelihatannya takut ya, karena itu kemudian pansus hak angket haji melibatkan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk menjamin atau memberikan ketenangan kepada para saksi ini sehingga mereka berani bicara secara terbuka. Soal mangkirnya Menteri Agama ini itu bukan hanya sekali, sampai 2 kali, dan karena itulah kemudian Pansus Hak Angket Haji berencana akan memanggil paksa dan meminta bantuan polisi kalau Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu tetap mangkir. Ya, ini pada panggilan ketiga. Ini kelihatannya nggak sabar lagi ya Pansus, karena dia tahu ini pasti ini dalam rangka ini buying time, itu buang-buang waktu, karena ini kan waktu kerja mereka juga sangat terbatas gitu ya. Tapi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sendiri membantah dia mangkir, dan bahkan dia itu menantang untuk buka-bukaan jika memang Pansus Hak Angket Haji itu menemukan data-data yang valid berkaitan adanya gratifikasi atau bahkan korupsi di balik soal kuota ya, penyalahgunaan kuota tambahan pada pelaksanaan haji tahun 2024 ini. Kemarin ketika hadir di DPR, tapi bukan ke Pansus ya, ini Menteri Agama membantah dia mangkir panggilan rapat panitia hak angket haji itu, Pansus hak angket haji itu. Yakul menyatakan dia itu nggak pernah menerima surat panggilan dari Pansus Haji DPR. Sampai saya datang ke sini, ini ya, sampai saya datang ketemu kawan-kawan ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek ke sekretariatan, kesekjenan DPR kan bisa dicek ya, katanya. Ini kata Yakut ya, ini hari Rabu kemarin dia bicaranya. Yakut mengaku dia tidak mengetahui dasar dia disebut mangkir oleh Pansus hak angket haji. Apa benar saya sudah pernah dipanggil sampai 2 kali? Karena kok saya belum menerima sampai saya datang ke sini, kata dia. Ini menarik ya. Masa iya sampai Pansus Haji menyatakan sudah 2 kali dipanggil tapi tidak hadir, tapi Yakut menyatakan dia tidak pernah merasa ada panggilan untuk dia. Padahal kan hal-hal semacam ini pasti sudah dijadwalkan oleh Pansus Hak Angket Haji, dan dipastikan kalau yang datang itu Menteri Agamanya, kan ini pasti akan datang tim lengkap dari Pansus Haji gitu. Apa surat itu tidak sampai ke saya atau salah alamat atau bagaimana? Saya tidak tahu, kata Yakut Khalil Qomas ini. Soal mangkirnya Menteri Agama sampai 2 kali itu disampaikan oleh anggota Pansus Hak Angket Haji Marwan Ja'far. Jawa ya, bahasa Indonesianya itu apa kira-kira? Bukan kejar-kejaran, saling sembunyi-sembunyian. Menteri Agama ini sembunyi-sembunyi. Seharusnya hari ini kita itu mengundang Menteri Agama untuk hadir di Pansus, untuk memberi keterangan dan sekaligus menjadi saksi di Pansus. Tapi dengan alasan dia akan menghadiri MTQ yang ada di Kalimantan Timur. Maka hari ini tidak bisa hadir, teman-teman. Jadi alasannya MTQ. Tetapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kementerian Agama bahwa pada hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi jam 3 sore di kantor Kementerian Agama. Ini suratnya ada. Ini dia buying time aja supaya waktunya DPR habis ini. Dugaannya kesana berarti Pak ya? Iya. Pak, kalau mangkir lagi untuk ketiga kalinya gimana? Mangkir lagi ketiga kalinya ya sesuai dengan Undang-Undang MD3, ya harus dipanggil yang ketiga kali, dan kalau perlu kita menggunakan polisi untuk memanggil secara paksa. Karena sampai 2 kali dipanggil tidak hadir, itu hak angket haji DPR itu akan mengatur ulang jadwal pemanggilan Menteri Agama ini.
Dan menurut anggota Pansus Haji Marwan Dasopang, Menteri Agama itu wajib datang pada agenda rapat selanjutnya. Kita undang minggu depan, bagi Pansus wajib hadir, tidak ada alasan, kata Marwan. Tapi kapan pelaksanaannya itu belum ditentukan, karena Pansus Hak Angket Haji dengan Menteri Agama ini sedang mencoba mengatur waktunya agar disesuaikan dengan jadwal kapan Menteri Agama itu bisa hadir memenuhi undangan Pansus Hak Angket Haji. Soal pejabat Kementerian Agama mangkir ini sebenarnya bukan pertama kalinya. Sebelumnya Pansus Hak Angket Haji DPR itu pernah menggelar inspeksi mendadak setelah 3 pejabat Kementerian Agama juga tidak memenuhi panggilan. Itu terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024. Ternyata kemudian saat sidak, salah seorang pejabat yang mangkir itu diketahui sedang ngantor di Kompleks Kementerian Agama di Jakarta. 3 pejabat yang diundang Pansus Haji DPR itu adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Jaja Jailani, serta Kasubdit Data dan Syihdu Kementerian Agama Hasan Afandi. Saat Pansus melakukan sidak di kantor bagian Siskohat Kementerian Agama, ternyata Hasan sedang berada di kantor. Dan pada waktu itu Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menyatakan alasannya sebelumnya katanya ini para pejabat ini tidak hadir karena sedang mengikuti sosialisasi aturan baru terkait dengan pendaftaran haji di Arab Saudi. Jadi sedang tugas ke luar negeri. Dan dari alasan tersebut itu Pansus menaruh curiga. Ini kecurigaan pertama adalah Kementerian Agama sengaja mengulur waktu. Kecurigaan kedua adalah pegawai yang tidak hadir di sidang Pansus itu berada di Jakarta. Jadi ngakunya ada di Arab Saudi, tapi ternyata ada di Jakarta. Namun soal ini dibantah oleh Kementerian Agama. Katanya yang bukan Hasan itu yang dimaksud sedang ke Arab Saudi, tapi ada pejabat yang lainnya. Selain mangkir, ini banyak sekali pejabat yang hadir itu juga menjawab secara tidak jelas dan tampak tertekan. Malah ada yang seperti orang linglung gitu ya, ditanya berkali-kali oleh Pansus Hak Angket Haji, sampai kemudian ini yang sering menimbulkan kejengkelan begitu. Karena itulah seperti saya sebutkan tadi, Pansus Haji itu sampai bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk memberikan jaminan ini para saksi itu agar berani bicara. Memang kalau Anda menyimak Pansus Hak Angket Haji ini ketika memeriksa para saksi, karena ini bisa disaksikan secara live, ini Anda pasti juga akan ikut-ikutan naik darah nih ngelihat para saksi dari Kementerian Agama. Seperti tampak kayak orang linglung kalau ditanya ada. Bahkan kemudian ketika dituntut, kalau nggak tahu, jawab aja tidak tahu. Dan akhirnya setiap kali ditanya, dia selalu menjawab tidak tahu. Dalam berbagai pemeriksaan terhadap para saksi, tidak jarang anggota Pansus itu sampai naik pitam dan menaikkan nada bicaranya karena saksinya itu memberikan penjelasannya berbelit-belit. Saudara saksi, bahwa Pak Subhan pernah pemaparan di dalam panja terkait dengan tempat yang nomor 2, nomor 1, nomor 3 yang orange itu kan sudah dipaparkan. Pak Subhan diminta oleh Pak Dirjen suruh memaparkan tempat itu. Ya. Cukup. Kan? Apalagi gitu loh. Oh pernah, udah pernah. Pernah. Di dalam panja itu, saudara saksi memaparkan tempat untuk nanti di Mina, itu di nomor 2 dan nomor 3, warna orange. Benar nggak? Ya. Cukup kan? Cukup, Pak. Kenapa ini kok terus dipindah kota tambahan yang 10.000, yang 20.000, yang 10.000 dipindah ke reguler haji khusus? Bahwa kita panja itu sudah membahas 221.000 ditambah 20.000, artinya yang 8% sebesar 19.281 haji khusus, ini direkam loh Pak, yang 221.719 haji reguler. Ya. Kan itu dibahas detail di panja itu. Ya. Gunanya panja adalah membahas secara detail, menyangkut nanti keputusan itu adalah di biaya haji, BP ketemunya angka 93 juta sekian. Ya. Jadi jamaah kena 25 juta, yang sudah tabung 25 juta, ditambah nilai manfaat 36 juta, ya. Benar nggak Pak? Jamaah akhirnya pelunasan nambahi sekitar 29 juta. Itu angka jelas.
Kenapa Bapak beraninya merubah dari keputusan panja dibawa ke raker, ya kan? Raker dibawa kepada ke presiden menjadi kepres. Ini Bapak nggak usah muter-muter, Pak. Bapak mohon maaf ini yang kita sampaikan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab pada Allah, Pak. Ibadah kita itu kalau ibadah kita kalau sudah berkali-kali sholat tahajud, sholat 5 waktu, puasa, Senin Kemis, puasa Ramadan. Kalau ini dibuat hanya untuk bohong-bohongan, Pak, iman-iman, Pak Subhan. Bapak lebih baik selamatkan diri apa adanya sampaikan. Bahwa Bapak termasuk pelaku di dalam panja. Dan keputusan raker, Bapak ikut di dalam. Gitu loh, Pak. Bapak tadi saya amati kan dari pertanyaan teman-teman kok Bapak diam. Bicara bohong, mohon maaf ini. Saya masih hafal, Pak. Saya mimpin panja, Pak. Gitu loh. Jadi tidak ada artinya, Pak. Itu namanya PMA. Karena PMA diselesaikan setelah panja dan raker dan kepres. Ada namanya PMA. Ini artinya menteri melawan DPR, ya, keputusan DPR, melawan keputusan presiden. Bapak jangan ikut-ikutan. Pansus hak angket haji maksud saya, ini memang tengah bekerja dengan waktu karena masa kerja anggota DPR periode 2019 sampai 2024 ini kan akan berakhir pada bulan September ini. Jadi ini kurang dari 3 pekan. Jadi mereka harus sudah bisa menyelesaikan tugasnya sebelum masa jabatan mereka ini berakhir. Barangkali ini para pejabat di Kementerian Agama ini memang salah satu penggemar sepak bola ya. Penggemar mungkin timnas, malah penggemar timnas. Senang aja dia mengulur-ulur waktu dengan sengaja menendang-nendang bola keluar gitu supaya pertandingan segera selesai. Karena kan sekarang ini sudah injury time kalau dari sisi pertandingan sepak bola ya, tinggal sampai 3 pekan lagi sudah beres dan mereka pasti ini tahu bahwa mereka banyak lakukan kesalahan. Kalau tim pansus ini kemudian bisa menyelesaikan kinerjanya, bukan tidak mungkin mereka juga akan terseret kasus ini ya. Dan ini konsekuensinya kalau ada bukti korupsi itu bisa pidana. Nah, tapi ini saya membaca kemarin itu Menteri Agama juga bahkan dia malah sudah mangkir, dia masih menantang pansus hak angket haji ini untuk buka-bukaan kata dia. Kalau memang ditemukan data gratifikasi dan korupsi berupa penyalahgunaan kuota tambahan haji, kata dia silahkan dibuka. Ini dikatakan oleh Yakult ketika ditanya oleh wartawan berkaitan dengan temuan dari pansus haji soal adanya 3.503 orang jamaah haji yang berangkat tanpa menunggu waktu antrean. Dan ini kalau tanpa menunggu antrean artinya tahun 2024 dia mendaftar dan kemudian dia berangkat tahun 2024, ini kan berarti dia haji furoda ini. Ini hajinya mahal banget. Padahal kan sebenarnya tambahan kuota haji yang 20.000 itu yang diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman kepada Presiden Joko Widodo itu kan untuk mengurangi waktu tunggu antrian haji di Indonesia yang sangat luar biasa ini. Di sejumlah tempat terutama di Sulawesi Selatan itu sampai 40 tahunan itu waktu tunggunya. Jadi ketika tiba-tiba diberi tambahan kuota haji yang sudah dialokasikan itu hanya 8% itu untuk haji ONH plus dan sisanya itu semuanya untuk haji reguler, tapi ternyata oleh Kementerian Agama itu dialihkan. Jadi dari 10.000 itu untuk jemaah haji ONH plus dan 10.000 untuk jemaah haji ONH biasa. Ini yang kemudian dicurigai bahwa itu ada semacam gratifikasi dan juga ada korupsinya. Kalau pansus menemukan itu silakan dibuka. Saya persilakan semua kata dia. Yakult menyatakan pihaknya itu bersedia menjelaskan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan haji ibadah haji tahun 2024 tidak hanya kepada pansus haji tapi juga kepada publik. Dari awal saya bilang kita semua ini berharap agar proses di pansus ini berjalan secara objektif, adil. Sehingga kami juga bisa menerangkan kepada publik. Kami di Kementerian Agama dan juga pemerintah tidak ada yang berani main-main dengan haji ini. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Ucap Yakult ini maksudnya. Saya kira daripada berpolemik di media, lebih baik Pak Menteri Agama datanglah ya ke pansus hak angket haji, jelaskan aja semua di situ dan nanti juga itu akan sampai kepada publik karena biasanya penjelasan semacam ini akan disiarkan secara langsung oleh
channel YouTube-nya DPR dan publik juga bisa menyimaknya. Ini kalau semakin menunda-nunda, cari alasan dan sebagainya, publik malah makin curiga ini terhadap Kementerian Agama, khususnya Menteri Agama. Ada apa kok nunda-nunda terus gitu ya. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.